Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Fanugrahani dari Gizi 5C. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu diabetes mellitus. Definisi dari diabetes. Diabetes merupakan penyakit menahun atau kronis berupa gangguan metabolik yang ditandai dengan kadar gula darah yang melebihi batas normal. Diabetes diakibatkan oleh pankreas tidak dapat memproduksi cukup insulin atau tubuh tidak dapat menggunakan insulin yang diproduksi secara efektif. Insulin merupakan hormon yang mengatur keseimbangan kadar gula darah. Selanjutnya ada jenis-jenis diabetes. Jenis diabetes dibagi menjadi 3. Yang pertama ada diabetes mellitus tipe 1, yang kedua ada diabetes mellitus tipe 2, yang ketiga ada diabetes mellitus tipe gestasional. Diabetes mellitus tipe 1 yaitu diabetes yang disebabkan oleh kenaikan kadar gula darah karena kerusakan sel beta pankreas sehingga produksi insulin tidak ada sama sekali. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe 2 yaitu diabetes yang disebabkan oleh kenaikan gula darah karena penurunan sekresi insulin yang rendah oleh kelenjar pankreas. Selanjutnya, diabetes mellitus tipe gestasional yaitu diabetes yang ditandai dengan kenaikan gula darah selama masa kehamilan. Gangguan ini biasanya terjadi pada minggu ke-24 kehamilan dan kadar gula darah akan kembali normal setelah persalinan. Selanjutnya ada kriteria kadar gula darah. Gula darah puasa yaitu tes gula darah yang dilakukan setelah berpuasa selama 8 jam. Gula darah dinyatakan normal jika gula darah tidak lebih dari 126 mg per dl. Selanjutnya ada gula darah sewaktu yaitu pemeriksaan glukosa plasma sewaktu dengan keluhan umum. Kadar gula darah tidak lebih dari 200 mg per dl. Selanjutnya yang ketiga ada TTGO yaitu pemeriksaan gula darah 2 jam setelah tes toleransi glukosa oral dengan beban glukosa 75 gram. Dan kadar gula darah tidak lebih dari 200 mg per dl. Kriteria kadar gula darah selanjutnya yaitu kadar HbA1c lebih dari 6,5%. Pemeriksaan HbA1c lebih dari 6,5% dengan menggunakan metode yang sudah terstandarisasi oleh National Glycohemoglobin Standardization Program atau NGSP. Selanjutnya ada gejala-gejala diabetes yaitu sering merasa haus, sering buang air kecil, sering merasa lapar, sering merasa lelah, luka sulit sembuh, dan kehilangan berat badan. Berikutnya adalah komplikasi diabetes mellitus. Diabetes mellitus yang sudah parah atau sudah menahun dapat menyerang organ tubuh lain seperti otak, penglihatan, jantung, ginjal, dan syaraf. Selanjutnya ada upaya pencegahan diabetes yaitu yang pertama dengan tidak merokok, yang kedua dengan membatasi konsumsi gula, garam, dan minyak, yang ketiga melakukan aktivitas fisik, yang keempat mengkonsumsi buah dan sayur, yang kelima dengan mengecek kesehatan secara teratur. Berikutnya ada pengendalian diabetes mellitus. Pengendalian diabetes mellitus dibagi menjadi 4 cara. Yang pertama ada pengaturan pola makan. Pengaturan pola makan itu disesuaikan dengan kebutuhan kalori penderita diabetes mellitus. Pengaturan meliputi kandungan, kuantitas, dan waktu asupan makan atau 3J, jenis, jumlah, dan jadwal. Yang kedua ada aktivitas fisik. Aktivitas fisik dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan tubuh. Durasi aktivitas fisik yaitu minimal 30 menit per hari atau 150 menit per minggu dengan intensitas sedang yaitu 50-70% maksimum heart rate. Aktivitas fisik dilakukan untuk mencapai target berat badan ideal dan gula darah terkontrol dengan baik. Yang ketiga ada tata laksana atau terapi farmakologi
yaitu mengikuti anjuran dokter dan memantau kadar gula darah secara berkala. Yang keempat, ada pelibatan peran keluarga, yaitu keluarga mendorong penderita untuk rajin meminum obat dan berperilaku hidup sehat. Selanjutnya, ada syarat diet untuk diabetes mellitus. Yang pertama, itu kebutuhan energi. Dalam kebutuhan energi, kita harus menghitung berat badan ideal terlebih dahulu, kemudian kita harus menghitung BMR, kemudian kita menggunakan aktivitas fisik, dan stres metabolik, serta umur. Dan jika ada kehamilan atau laktasi, kita bisa menggunakan tambahan kalori di sini, yaitu untuk rumus menghitung total energinya, yaitu BMR ditambah BMR dikali AF aktivitas fisik dikurang BMR dikali umur ditambah BMR dikali faktor stres ditambah kehamilan atau laktasi. Selanjutnya, untuk menghitung karbohidrat, yaitu asupan karbohidrat sekitar 50-55% dari kebutuhan kalori. Karbohidrat yang digunakan yaitu dalam bentuk karbohidrat kompleks. Selanjutnya ada protein. Asupan protein yaitu 50-15% dari kebutuhan energi total atau 0,8-1 gram per kilo berat badan per hari. Sumber protein yang digunakan yaitu sumber protein rendah lemak dan bernilai biologis tinggi, seperti tahu, tempe, ikan-ikanan. Berikutnya ada lemak, yaitu asupan lemak sekitar 20-30% dari total kebutuhan energi yang terdiri dari lemak jenuh kurang dari 7%, PUFA kurang dari 10%, dan sisa lemaknya itu digunakan untuk MUFA. Kadar kolesterol dalam lemak itu harus kurang dari 200 mg per hari. Selanjutnya yaitu serat. Asupan serat paling sedikit adalah 25-35 gram per hari untuk dewasa, dan untuk anak-anak yaitu 5 gram per hari ditambah dengan 1 gram per tahun usia. Berikutnya ada natrium. Asupan natrium harus kurang dari 2300 mg per hari. Bagi pasien penderita diabetes mellitus yang memiliki komplikasi dengan hipertensi, maka dilakukan pengurangan natrium secara individual. Selanjutnya ada jenis makanan yang dianjurkan. Yang pertama ada sumber karbohidrat kompleks, yaitu nasi, roti, mie, kentang, singkong, ubi, dan sagu. Yang kedua ada sumber protein rendah lemak seperti ikan, ayam tanpa kulit, susu skim, tempe, tahu, dan kacang-kacangan. Yang ketiga ada sumber lemak dalam jumlah terbatas, yaitu makanan yang diolah dengan cara dipanggang, direbus, dikukus, disetup, dan dibakar. Yang keempat ada sumber serat, yaitu buah-buahan dan sayur-sayuran. Buah-buahan di sini kita harus lihat dari indeks glikemik yang rendah. Tidak boleh mengkonsumsi buah-buahan yang memiliki indeks glikemik yang tinggi. Selanjutnya ada jenis makanan yang tidak dianjurkan, yaitu makanan yang mengandung banyak gula sederhana seperti gula Jawa, gula pasir, sirup, buah-buahan yang diawetkan, minuman kemasan, susu kental manis, es krim, kue-kue manis, dan makanan yang diawetkan. Selanjutnya yang terakhir ada standar diet diabetes mellitus, yaitu yang pertama ada standar diet 1100 kalori, yang kedua ada 1300 kalori, yang ketiga ada 1500 kalori, yang keempat ada 1700 kalori, yang kelima ada 1900 kalori, yang keenam ada 2100 kalori, yang ketujuh ada 2300 kalori, dan yang terakhir ada 2500 kalori. Terima kasih, sekian materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurangnya mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.